Ada berita yang menghebohkan soal perbandingan atau image comparison antara 1120 dengan 3 ijazah lainnya, 1115, 1116 dan 1117. Dan hasilnya mengejutkan karena 1120 looks eksklusif alias beda sendiri ya. Persisnya seperti apa? Saya sudah terhubung dengan Mas Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Keren cadas. Susah sekali menghubungi Mas Roy sekarang. Mas Roy harus ingat ya, sejak diadukan oleh Jokowi, Mas Roy belum pernah mampir ke sini lagi. Nah itu, pengen mampir, saya belum merasakan tempat yang baru, yang ada fotonya Datuk di meja itu belum ada itu. Karena gitu. Saya tadinya mau expose yang ternyata putih, tidak bagus. Iya. Maka kemudian saya taruh aja foto Datuk Sultan Mahmud Badarudin II ini. Iya. Mas Roy. Iya, Mas. Iya. Ini saya tahu Mas Roy pasti ada beredar di media mana ini lagi. Cuma kita ini mau bahas sedetail-detailnya, setenang-tenangnya soal yang saya sebutkan itu. Tadi sudah saya bikin videonya ya. Sudah terlempar ke istana dan ke Jagad Raya. Nah, terima kasih. Kok Mas Roy sebenarnya misteri guest saya juga melakukan hal yang sama sejak 2021. Ya, gini. Gitu. Gini, sebenarnya saya ingin mendukung misteri guest kita. Yaitu sahabat kita dari elektroinstrumentasi ITB. Ya, saya punya namanya tapi baiknya tidak kita sebutkan lah. Biarlah beliau hidup dalam dunia maya ya gitu. Oke. Ya. Nah, tetapi lama kelamaan kan masyarakat kan bertanya. Dan ini pertanyaan masyarakat sebenarnya, Mas Refli dan seluruh pengikut RH Channel ya, bahwa metode polisi kemarin itu, metode baris krim itu melakukan identifikasi dan hasil identik itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Nah itu jadi inilah jawaban kita. Jadi RH Channel itu saya dukung untuk menyajikan yang faktualnya. Jadi ini fakta yang kita ajukan itu fakta sesuai dengan kadar ilmiah, dan ini adalah sama yang dilakukan oleh Baris Krim. Saya barusan tadi juga sempat Zoom ya dengan kuasa hukumnya Jokowi ya gitu, anaknya Otto Hasibuan di iNews ya, dan itu saya sampaikan. Saya pikir dia konsultasi sama Mas Roy, bukan ya, beda ya. Ya, konfrontasi gitu, bukan konsultasi. Iya, biasanya gitu belajar. Kayak Mabes Polri kan juga gitu. Ketika awalnya mau menunjukkan hasil itu kan kita kasih kisi-kisinya kan. Nanti harus saya uji dating 14 untuk kertas, uji dating ink untuk tinta. Akhirnya kan itu disampaikan semua. Cuman kan hanya disampaikan kriterianya, tapi isinya kan nggak disampaikan. Jadi kan sama saja dengan belum menunjukkan. Nah, kemudian kan dia menunjukkan kalau melakukan yang namanya identik gitu kan. Jadi ijazah 1120 yang disebut milik Joko Widodo itu adalah identik gitu. Dia bilang gitu dengan 3 sampel penguji lainnya. Nah kemudian kan kita pertanyakan 3 sampel penguji itu yang mana? Akhirnya kan nggak muncul itu. Jadi ini saya anggap ini kurang transparan atau tidak terbuka, atau bahkan maaf nih sebagian orang mengatakan ya itu bisa menimbulkan kesan bahwa mereka melakukan kebohongan publik gitu. Karena menyebut-nyebut ada 3 sampel tapi tidak ada ditunjukkan artinya apa gitu kan. Nah jadi satu poin itu kita tangkap dulu. Poin yang kedua yang selalu mereka tunjukkan sebagai ijazah asli yang 1120 itu adalah justru yang fotokopi terlipat yang ditampilkan di layar lebar yang di belakang itu, Mas. Oh, yang dibilang kan, ini duit atau ijazah ya karena ada lipatannya. Betul. Jadi itu yang kita sayangkan kalau mereka memang pernah melakukan penyelidikan terhadap ijazah yang disebut asli, yang kata itu sudah ditampilkan tapi hanya dalam ukuran kecil yang dipangku oleh Pak Juandini di samping, dan itu waktu diserahkan Wahyudi adiknya Iriana itu yang ada di foto kecil samping, itu saya katakan itu tidak bisa mewakili
sebuah foto yang identifikasi. Harusnya kalau memang pernah benar-benar mereka terima ijazah asli, harusnya itu yang di-scanner dengan resolusi sangat tinggi, misalnya 1200 dpi, 1200 dot per inch, dan kemudian ditampilkan secara besar di dalam layar lebar di belakang. Dan itu pasti tidak ada deviasinya kecil pasti ya? Nah, pasti deviasinya kecil, kemudian orang bisa menilai semua, masyarakat akan bisa sedikit terpuaskan ya, oh ini tuh aslinya. Kalau bahasa Jawanya itu nyoh gitu ya. Nyoh gitu, bahasa Jawanya nyoh gitu ya. Nah, karena tidak ada, maka ini penjelasan saya. Kenapa saya gunakan fotokopi ijazah yang ada ditampilkan itu adalah karena memang itu yang ditampilkan Bareskrim. Jadi kalau nanti ada yang menggugat atau kalau mempertanyakan, kok Roy Suryo menguji ijazahnya pakai ijazah yang fotokopi terlipat, ya tanyakan ke Bareskrim. Karena kan itu yang ditunjukkan oleh Bareskrim, gitu Mas Refli. Nah, jadi artinya sampel ijazah yang disebut asli punyanya Jokowi, yang saya gunakan adalah foto yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Jadi artinya yang tanggung jawab di sini keasliannya adalah Bareskrim, ya gitu, bukan orang lain gitu. Karena kalau Bareskrim menyajikan foto yang asli, saya tampilkan yang asli. Saya kenapa tidak menampilkan lagi foto miliknya si Sandi ya, yang pernah diupload Sandi, karena yang diupload Sandi itu tidak ditampilkan oleh Bareskrim. Meskipun itu sudah dinyatakan asli dan Sandi sudah minta maaf ke Jokowi dan Jokowi pun mengiyakan, mengamini bahwa itu memang ijazah yang asli, tapi karena ditunjukkan secara resmi pada konferensi pers di Bareskrim pada tanggal 22 Mei oleh Pak Juhandani, itu ada Juhandani. Ya, Juhandani itu adalah foto kopi ijazah yang terlipat itu, maka itu sebagai sampel primer, sampel yang pertama. Nah, kemudian ya ijazah sampelnya itu kayak apa? Mas Refli dan juga semua pemirsa RH Channel, saya tidak mau menutup-nutupi. Kita buka saja deh semua, daripada nanti jadi misteri atau jadi pertanyaan masyarakat. Saya buka, ijazah yang saya tampilkan untuk pembanding adalah ijazah nomor 1115. Jadi satunya 3 kali angka 5, itu miliknya Sri Murti Ningsih. Oh ya, sorry. Saya tadi terbalik, saya menyebutkan Fronojiwo tapi Sri Murti Ningsih ya. Ya, Sri Murti Ningsih. 1115 itu Sri Murti Ningsih. Kemudian 1116 itu almarhum Hari Mulyono. Itu miliknya almarhum Hari Mulyono. Kemudian 1117 itu miliknya Fronojiwo. Fronojiwo. Ya gitu. Nah, jadi artinya gini, 3 ini sumbernya saya berani pastikan kebenarannya. Sri Murti Ningsih itu sudah diupload oleh yang bersangkutan, ya, itu pada tahun 2022. Itu diupload langsung oleh yang bersangkutan. Jadi itu ada beredar di sosial media. Milik almarhum Hari Mulyono tentu tidak bisa diupload yang bersangkutan karena almarhum sudah meninggal. Tetapi karena almarhum sudah meninggal, yang bersangkutan sudah meninggal. Betul. Jadi 1116 serius sekali Mas Roy sampai. Kenapa Mas? Tadi Mas Roy bilang karena yang almarhum sudah meninggal. Kalau almarhum pasti meninggal. Oh iya. Ya, karena almarhum Hari Mulyono itu sudah meninggal pada tahun 2018 atau 2019. Tapi ijazahnya, fotokopi ijazahnya itu ditunjukkan secara resmi oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM ketika diwawancarai oleh Kompas pada tahun 2022. Jadi Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta itu menampilkan 2 fotokopi ijazah. Fotokopi yang pertama itu nomor 1120 yang tertulis Joko Widodo, yang kedua 1116 yang tertulis Hari Mulyono. Ya, nah itu beliau menawar dua-duanya. Jadi saya ambil sampel ketika Hari Mulyono karena itu nomornya beda. Nah, yang 1117 ini miliknya Fronojiwo. Fronojiwo itu menampilkan sendiri, bahkan dalam tayangannya di Fakultas Kehutanan dia difoto dengan memegang ijazahnya ini, gitu ya. Jadi dia clear banget. Jadi artinya ijazah ini tidak saya ambil nyuri, Mas Refli, ya gitu. Tapi ini resmi ditampilkan sendiri oleh 2 di antara mereka dan 1 ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Jadi ini saya ingin menjawab narasi yang seolah-olah saya dan Dr. Rismon itu melakukan pencurian data, ya gitu kan. Sekarang dibangun narasi ini Mas Refli, katanya kami mencuri-curi, memfoto-foto sendiri skripsi. Tidak bisa, kami itu justru diberikan secara resmi oleh rektor, wakil rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Pening,
ketika datang ke UGM pada tanggal 15 April gitu ya. Jadi soal skripsi itu sama sekali bukan nyuri ya, kita diberikan secara resmi, detail, dan bahkan kami diperbolehkan untuk memotret. Nah, kembali ke ijazah. Jadi kami sekarang kita dapat sampel 3 ijazah ya kan untuk pembanding 115, 116, 117. Saya sebelum memperbandingkan dengan 1120 milik Jokowi, itu saya lakukan dulu uji terhadap 3 ini. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Bareskrim ya. Bareskrim itu asal saja dapat 3 ijazah pembanding langsung dia. Kalau saya sih uji dulu, masing-masing diuji dulu di antara mereka identik enggak. Ternyata di antara 3 ini 115, 116 dan 117 itu identik banget. Mas, jadi 3 ijazah ini kalau kita print, kemudian kita terawangkan di atas lampu gitu ya, lampu preparat gitu misalnya, itu antara yang satu logo dengan yang huruf-huruf itu semua scarf, semua nempel, ya tidak ada perbedaan, terutama pada huruf Z. Ijazah itu kan ada huruf Z-nya. Nah, huruf Z-nya itu masuk ke logo UGM, itu masuknya agak dalam ke bawah. Jadi kira-kira ada sekitar 1 senti ke bawah gitu masuknya. Ya gitu. Nah, kemudian huruf A pada tulisan sarjana, ya gitu, sarjana itu A-nya itu masuk juga ke dalam logo. Jadi logonya ini menutup atau katakanlah berhimpitan dengan huruf A pada tulisan sarjana. Ketiga-tiganya sama, Mas Refli. Jadi semua pendengar channel silahkan dilihat pada gambar yang ditampilin juga oleh Mas Refli, adalah A-nya itu sama. A-nya itu masuknya ke kirinya sama gitu loh. Bahkan Z-nya itu juga masuk ke bawahnya sama. Nah, jadi 3 ijazah ini, kalau istilahnya Pak Juanda nih dari Bareskrim, inilah identik. Identik itu ukuran ke atasnya sama, ke kanannya sama, ke kirinya sama, sehingga kalau dia ditempel, dihimpitkan 3 gambar ini di karbon istilahnya gitu ya, ditempelkan dan kemudian di baliknya itu dikasih lampu, itu semuanya adalah satu garis yang sama, tidak ada yang lebih kanan, tidak ada yang lebih kiri. Nah, kalau menurut misteri gas saya itu dia pasti dicetak dengan plat yang sama kan begitu? Yang sama. Ya, jadi misteri gasnya Mas Refli itu pernah kerja di percetakan. Mas Refli, saya harus buka rahasia juga. Masa kecil saya ketika saya SMP, ketika saya SMA, itu saya juga membantu kerja di percetakan. Percetakannya namanya ASKO, miliknya Pak Haji Darsono, di Jalan Sultan Agung di Jogja, ya gitu. Jadi saya alami betul kerja dengan mesin cetak tinggi, dengan hand press, bahkan dengan mesin cetak offset. Times New Roman belum ada berarti ya waktu itu? Belum ada. Itu mesin Grampus itu namanya, mereknya Grampus. Dulu itu cikal bakalnya dulu namanya Gutenberg mesinnya. Tapi ini mesinnya Grampus mereknya. Saya juga sempat ketika menjadi redaktur buletin di SMP, itu saya juga mencetak itu di percetakan namanya Hanindita dan Hidayat Offset di Jogja. Juga ada percetakan namanya Jayanti Offset, itu di Taman Siswo. Ya, kalau orang Jogja pasti ngerti lah ini. Dulu ada percetakan besar di Jogja, percetakan Kedaulatan Rakyat, kemudian ada percetakan Kanisius, ada juga Andi Offset dan Lukman Offset. Ya, jadi artinya Liberty juga ada. Ya, jadi artinya apa? Kehidupan percetakan itu, makanya saya sangat mengerti yang disampaikan oleh misteri case kita dari ITB, dari elektroinstrumentasi ITB itu. Nah, artinya apa? Kalau kita nyetak, kalau platnya sama, nah istilah beliau kan platnya sama, ya. Kalau platnya sama, itu tidak akan bergeser sedikit pun, ya, karena platnya sama. Kalau platnya sama itu artinya apa? Artinya ketika dia mencetak 1000 lembar, ya 1000 lembar itu identik. Gitu loh. Kecuali platnya beda, platnya digeser, masang platnya di mesin cetaknya itu agak digeser sedikit, nah dia akan bergeser. Nah, yang jelas 115, 116 dan 117 itu clear betul bahwa itu adalah identik. Menariknya sekarang, ketika kemudian ada ijazah yang ini sangat terkenal sekarang, nomor 1120 yang itu tertulis miliknya Joko Widodo, ini yang aneh. Ketika ijazah milik Joko Widodo ini kemudian dibandingkan, pertama kali saya bandingkan dengan 117. Kenapa saya dengan 117? 1117. 117 itu pendukung keras Jokowi. Itu sahabatnya Jokowi. Pronojiwo ya. Pronojiwo. Beda Mas Refli gitu. Jadi huruf Z-nya
punyanya Fronojiwo itu masuk ke dalam logo, punyanya Jokowi itu agak sedikit ngangkat, agak sedikit menembusnya logo itu cuma sedikit sekali, cuma setengah senti. Kemudian huruf A pada tulisan sarjana punya ijazah 1120 miliknya Jokowi itu keluar huruf A-nya. Jadi 2 kaki di huruf A itu keluar semua, tidak kena logo. Sedangkan miliknya Fronojiwo yang sama dengan miliknya Sri Murtiningsih, sama dengan miliknya Insinyur almarhum Hari Mulyono, itu masuk huruf A-nya, kedua kakinya tuh masuk huruf A di kata sarjana ya? Iya, betul, pada tulisan sarjana, huruf A terakhir pada tulisan sarjana. Nah, itu yang sebelah kanan itu masuk semua, kecuali punyanya Joko Widodo. Joko Widodo itu keluar huruf A-nya, 2 kaki huruf A-nya itu di luar semua. Jadi ini nampak banget lah pada gambar, ya gitu. Artinya kalau itu dibesarkan dengan kaca pembesar ya, dengan lup atau dengan mikroskop, besar kelihatan sekali. Artinya apa? 1120 miliknya Joko Widodo itu tidak sama atau tidak identik dengan baik dengan 115, baik dengan 116, apalagi dengan 117. Jadi 3 lawan 1, Mas Refli. Artinya apa? Artinya ijazah 1120 itu tidak dicetak dengan plat yang sama atau tidak identik dibandingkan dengan 3 ijazah sampel pembanding lainnya. Jadi ini fatal sekali. Kalau saja, saya berani tegaskan sekali, kalau Bareskrim menyatakan ini identik, ayo kita buka, ya, kita challenge. Coba sebutkan dari Bareskrim yang diuji kemarin ijazah nomor berapa saja. Kalau dia terbuka, kalau dia jujur, dia harus mau membuka ijazah yang diperbandingkan itu nomor berapa saja. Dan kemudian kita uji kok, gitu. Kalau misalnya saya gantian di challenge, ya Mas Roy, yang tampilkan jangan yang di fotokopi. Tadi Yakub bilang gitu, Yakub Hasibuan tadi bilang gitu. Kenapa kok yang fotokopi? Ya, saya jawab, yang ditampilkan itu yang fotokopi oleh Bareskrim. Coba Bareskrim menampilkan apa saja, saya berani kok. Karena uji identik ini gampang dilakukan. Ini mudah sekali, tinggal semua itu kita masukkan dalam satu preparat yang sama, kemudian kita masukkan dalam mesin identifikasi. Identifikasi akan menyatakan mana yang miss sekian milimeter atau sekian mikrometer, labria sekian senti, itu akan nampak. Jadi kesimpulannya jelas, Mas Refli Harun dan juga pemirsa RT Channel, saya sangat mendukung dan menguatkan, bahkan saya mengamini penelitian yang dilakukan oleh Misteri Case yang dulu ditampilkan oleh Mas Refli Harun. Waktu itu Misteri Case hanya menampilkan 2 pembanding. Waktu itu 115 dan 117. Saya tambahkan sekarang 116 dan 115, 116. Sorry Pak, 1115, 1115, bukan 1115. Ya. 1115, 1117. Ya, waktu itu Misteri Case hanya menyampaikan 1115 dan 1117. Sekarang saya tambahkan 1116. Jadi lebih komplit lagi. Kalau ada 1118, kalau ada 1119, ayo sini. Saya ujinya juga. Ya gitu. Kita terbuka kok Mas Refli. Saya itu nggak nutup-nutupi dan kita nggak milih. Kita nggak boleh milih. Kayak Mas Refli mengadakan polling, ya gitu. Itu kan juga nggak milih. Mau yang ikut itu termul semua, atau yang ikut itu pendukungnya Mas Refli semua. itu kan sah-sah saja gitu loh. Dan yang penting apa? Dan nggak tahu kita kan. Kalau mau direkayasa pusing juga nih device-nya, berapa banyak device ini. Ini loh, jadi ini sekaligus saya jawab ya, kan banyak tuh ceboker Nusantara itu ya, atau cebongar itu yang mereka mengkritik cara Mas Refli melakukan polling ya. Saya pun menyatakan kalau ada sampel lain ya 11 18, 11 19 atau mulai dari awal misalnya, kalau ada 11 11 11 12 11 13 11 14 11 15, ayo sini. Ayo kita periksa bersama dan saya sanggup melakukan di depan umum terbuka. Ya gitu, kalau perlu kita seminarkan soal ini. Ditunjukkan dengan layar lebar, kemudian saya ditunjukkan dengan laser pointer yang kita maksud Z itu masuk sekian senti di mana, A itu sekian senti keluar di mana, kita tunjukkan. Kemudian 1120 milik Jokowi itu kita pasang sebagai yang di tengah yang kita uji, yang lain diperbandingkan. Sanggup, ayo. Kalau memang berani begitu, Bareskrim saya angkat topi. Tapi kalau Bareskrim hanya nolak-nolak saja, ya biarkan masyarakat yang menilai sebenarnya apa hasil kerja Bareskrim. Itu Mas Refli. Itu Mas Roy ya. Ini ada satu hal yang krusial. Kalau kita lihat yang namanya Perkap, kalau kita mau membandingkan antara dokumen yang mau dibandingkan sama pembandingnya, itu sebenarnya mensyaratkan pembandingnya itu
diautentifikasi terlebih dahulu. Jadi dia diautentifikasi sehingga dia sah menjadi alat banding. Karena gini, ada isu yang begini. Iya, ini ada isu begini. Kalau misalnya dicetak berbarengan tapi edisi selain tahun 85 kan bisa aja. Iya, itulah yang terjadi. Gitu. Makanya saya buka sampel pembandingnya tuh milik siapa? Siapa tidak kenal Fronojiwo, Mas Refli, ya kan? Fronojiwo itu diehardnya Jokowi. Ya, dia selalu menantang-nantang. Ayo ijazah dibandingkan. Nah, ini saya bandingkan udah. Jadi ijazah yang saya bandingkan itu milik orang yang sangat dikenal, namanya Fronojiwo. Ijazah yang kedua memang tidak terlalu dikenal, namanya Sri Murtiningre. Itu memang tidak terlalu dikenal karena fotonya juga di ijazah itu dia tutup, gitu ya. Ketika dia publish itu ditutup. Tapi ijazah yang ketiga yang saya bandingkan itu milik orang terkenal, namanya almarhum Hari Mulyono. Dan kenapa saya bisa mendapatkan almarhum Hari Mulyono? Karena itu ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Tanta. Hari Mulyono ini adik ipar Jokowi ya? Adik ipar Jokowi yang sudah wafat kalau enggak 2018, 2019. 2018. Dan ini sama. 2018. Dan ini sama Mas Refli. Hari Mulyono itu 1116 itu sama persis identik 1115, sama persis identik juga dengan 1117 miliknya Fronojiwo. Jadi artinya 3 ijazah ini solid atau valid untuk dijadikan sampel uji pembanding dibandingkan dengan 1120. Sekali lagi, ini untuk lebih jelas ya kalau ada yang baru gabung. Kenapa yang saya pakai 1120 yang fotokopi? Karena yang fotokopi terlipat itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Mabes Polri. Kalau orang menyalahkan saya, yang jelas lah yang diuji kok yang fotokopinya. Lah sekarang ngapain juga Bareskrim menampilkan fotokopi? Kalau Bareskrim menampilkan yang asli, yang itu misalnya benar-benar yang berwarna, atau minimal seperti yang ditampilkan oleh si Dian Sandi, ya saya uji yang Dian Sandi. Saya pun sebenarnya juga sudah saya uji yang Dian Sandi. Sama dengan yang 1112, sama yang 1120 yang ditampilkan itu. Tapi karena nanti jadi pertanyaan, ya udah yang saya tampilkan yang ditampilkan Mabes Polri. Itu alasannya, Mas. Tapi secara substantif, secara substantif ya, itu walaupun fotokopi dan warna, itu kan kalau uji image compression seperti ini kan nggak banyak bedanya kan? Oh, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kan? Banyak. Iya. Nggak ada kecuali kalau kita mau uji dengan ELA. Living Analysis, atau kita uji lintasan capnya. Kalau lintasan cap di fotokopi nggak kelihatan karena dia menyatu menjadi satu warna. Fotokopi itu kan kalau hitam putih kan dia grayscale, istilah percetakannya grayscale. Grayscale itu hanya kita bisa melihat perbedaan skala warna abu-abu dari putih menjadi hitam, itu grayscale. Tapi kalau berwarna kita bisa pisahkan menjadi cyan, magenta, yellow dan black, CMYK, atau RGB. Kemarin ujinya Mas Rismon itu kan pakai RGB, kanal red, kanal green, kanal blue, gitu kan, gitu. Nah itu sama, mau pakai RGB boleh, mau pakai CMYK boleh. Kalau percetakan biasanya tintanya CMYK, cyan, magenta, yellow dan black. Tapi kalau untuk warna, kalau untuk uji color, kemarin Mas Rismon menggunakan RGB dengan skala 0 sampai 255. Itu ilmiah semua. Jadi artinya tapi kalau hanya untuk uji skala, hanya untuk uji dimensi, hanya untuk uji jarak dan masing-masing presisi soal-soal ini, itu hitam putih dan color nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. No problem. Dan ini bisa dilihat orang dengan mudah ya, dengan kasat mata perbedaannya. Saya sanggup Mas Refli kalau ada orang yang mempertanyakan keilmiahannya, ayo kita seminarkan. Dan kalau perlu buktikan dengan misalnya teman-temannya Pak Jokowi ya kemarin yang menunjukkan ijazahnya. Sini kumpulin sini ijazahnya. Kita periksa semua satu persatu. Ya, gitu. Jadi ramai-ramai kita periksa identifikasinya. Ayo, itu kalau malah bagus banget kalau mereka semua menunjukkan. Kita makin kaya sampelnya, saya makin suka. Dan biarkan masyarakat Indonesia makin bisa melihat sebenarnya 1120 itu identiknya dengan mana. Dan ini Mas Roy ya, kalau seandainya dari kumpulan ijazah itu ada yang sama, ada yang berbeda, pasti kan there must be something wrong, berarti ada masalah kan berarti kan?
Betul, harusnya platnya sama. Karena semuanya itu dikeluarkan pada tanggal 11 kalau nggak salah, kalau 11 15 November. 5 November. 5 November. 5 November. Iya. 5 November tahun 1985. Harusnya sama. Karena percetakannya pasti sama. Mau percetakannya Gajah Mada University Press, mau percetakannya Perdana, tapi saya yakin Gajah Mada Universitas pasti satu plat yang sama dan satu keluaran yang sama. Kalau terjadi beda, berarti ijazah itu jadi reprinting. Reprinting itu cetak ulang. Nah, kalau cetak ulang, ini perlu dipertanyakan. Kenapa bisa dicetak ulang? Apakah hilang? Apakah waktu itu rusak? Atau apa? Tapi harusnya tidak mungkin terjadi reprinting. Harusnya tidak mungkin kalau itu tidak identik. Harus identik. Kalau nggak identik, ya berarti maaf, palsu. Itu udah gampang kan? Mudah-mudahan penjelasan Mas Roy ini dimengerti dengan mudah oleh mereka yang kan mudah sekali mengertinya sebenarnya kan. Mudah sekali kan. Dan saya sekaligus Mas Refli, ini kita tidak mementahkan misteri case, justru kita memperkuat temuan misteri case. Mungkin misteri case kemarin kan banyak yang bertanya-tanya, Mas Refli nggak nampilkan narasumbernya, itu siapa itu? Oke, sekarang saya bertanggung jawab terhadap ini. Yang kedua, kemarin kan hanya nggak disebutkan satu-satu 11-15, 11-17, ini saya sebutkan namanya, ya gitu. Jadi clear banget, orang mau ngecek silahkan. Mau kemudian Frono Jiwo misalnya nanti keberatan, nggak bisa punya saya, silahkan Mas Frono Jiwo tampilin ijazahnya, kita uji lagi, gitu. Karena saya dapat langsung dari apa yang ada pada Frono Jiwo ketika menampilkan itu di depan Universitas Gajah Mada, ya di Fakultas Kehutanan. Waktu itu dia foto dengan ijazahnya itu, jadi jelas banget Mas Refli. Oke. Dan kita tidak menginginkan adanya rekayasa untuk misalnya menyamakan dengan 1120 gitu ya. Enggak, ini benar. Jadi 1120 itu yang asli ditampilkan oleh Barisin. Kalau saja, ya tadi ada juga orang yang iseng ke saya gitu, Mas, dengan begitu nanti yang 1120 disamakan loh. Lah, kalau disamakan makin konyol lagi nanti, makin boncos lagi nanti. Kemarin yang sudah ditampilkan di konferensi pers itu apa? Konferensi pers tanggal 22 Mei itu saya pegang sebagai sebuah fakta hukum, ya gitu. Ya ijazah terlipat itu. Oke lah, mereka bilang itu fotokopi. Oke, fotokopi nggak apa-apa. Karena fotokopi itu secara dimensi sama. Kita tidak bisa. Kemudian kalau ada orang bilang, itu kan Mas, motonya kurang proper, kurang kanan kiri. Mau kurang proper, kalau itu memang masuk ya masuk urutannya. Kalau itu misalnya miring pun ya tetap masuk. Kecuali ijazahnya 3 dimensi. Itu. Jadi sekali lagi Mas Refli, saya sangat mendorong, saya sekaligus penjelasan ini memperkuat temuan misteri case kita, ya, temuan ahli dari Institut Teknologi Bandung, dari kampus elektroinstrumentasi yang dulu juga bekerja di percetakan sama-sama dengan saya, jadi field of experience-nya sama. Ya, sebenarnya saya tahu namanya, tapi kita sebut saja misteri case atau depan, ya gitu. Dan kita hormati sebut saja Mawar. Kita dukung dia. Mawar itu cewek, ini cowok kok gitu ya. Gitu, ini cowok kok. Itu Mas Refli. Jadi sekali lagi kesimpulannya clear, loud and clear saya katakan, ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Sekali lagi saya sampaikan, tidak identik dengan 3 ijazah pembanding asli lainnya, yaitu 1115 milik Sri Murtiningsih, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, dan 1117 milik Frono Jiwo. Ketiga-tiganya itu identik, tapi tidak identik dibandingkan dengan 1120 milik Joko Widodo. Mudah-mudahan pemilik 3 ijazah ini tidak dikriminalkan ya, karena tidak sama gitu. Yang satu sudah nggak bisa. Oh iya, karena sudah meninggal ya. Mudah-mudahan diampuni semua dosa dan diterima pahalanya. Amin. Ya. Amin. Itu ya, jangan sampai kemudian mereka jadi minoritas begitu. Nah, itu dimunculkan ijazah-ijazah lain yang berbeda. Lah kalau berbeda nanti lain urusannya. Karena konon katanya muncul 1123 yang identik dengan 1120. Itu saya tahu punya siapa. Yang kemarin sempat salah keluar 2 kali Mas Refli. Itu sempat keluar tahun
85 dan 89. Tapi 89 itu 85 katanya. Nggak tahu juga kita ya, karena namanya mata sih ya. Yang penting saya nggak berani neliti itu karena saya tidak mendapatkan tampilan ijazah yang bagus dari dia. Jadi nggak saya teliti. Yang saya teliti yang benar-benar perform yaitu 11 15, 11 16 dan 11 17 gitu. Mudah-mudahan yang bersangkutan memberikan ininya yang namanya potret yang yang benar-benar scan gitu ya. Yang proper. Yang scan. Nah, kalau ada yang scan bagus. Scan cek langsung nih. Iya. Dan sekaligus minta uji juga apakah ini terlihat baru dicetak atau cetakan lama gitu ya. Benar. Gitu. Kita terbuka Mas Levli. Saya kalau seorang saintis itu hasil penelitiannya itu terbuka untuk dievaluasi. Saya sangat terbuka untuk dievaluasi, dikritisi, tapi dengan sesama peneliti dan sesama ilmiah. Jangan kemudian dievaluasi dengan laporan ke polisian. Itu namanya nggak objektif itu. Ya sama dengan misalnya ada temuan Rismond yang dia lihat juga screenshot Mabes Polri. Kemudian kok Joko Widodo melingkari sarjana muda. Nah itu jadi clear banget. Jadi sebenarnya lingkarannya 3 kali lagi. Lingkar gitu. Semua sarjana muda. Terus lucunya nilai A-nya hanya ada 3, nilai B-nya ada 10, nilai C-nya ada 13, nilai D-nya ada 9. Kok bisa IP kumulatifnya 3? Itu perhitungannya dari mana gitu loh. Dan SKS-nya katanya cuma 122 katanya. Jumlahnya cuma 122, kurang. Itu sarjana muda. Kalau untuk sarjana apalagi tidak ada nilai tapi Mas Roy, apakah tahun 82 83 itu masih ada sarjana muda kehutanan tuh ya? Masih ada. Karena saya lihat memang dosen-dosen itu termasuk Kasmujo awalnya BSc memang. Kasmujo itu BSc, Bachelor of Science. Iya. Belum insinyur. Ya, kalau di tempatnya Mas Refli, saya nggak tahu terakhir ada BCHK kapan ya? Bachelor hukum itu ada. Ada BCHK, tapi saya kira kan? BCHK di bawah tahun 80-an kayaknya. Betul. Tapi BA itu tahun-tahun yang saya SMA tahun 80-an ke atas masih ada itu tahun 88. Masih ada. Bachelor of Arts masih ada. Kemudian Bachelor of Science BSc juga masih. Di luar negeri pun masih ada Mas. Jadi di luar negeri itu nggak ada sarjana. Di luar negeri itu adanya adalah BSc atau setelah itu MSc gitu loh. Jadi sebenarnya sah-sah saja gelar itu, tapi tentu saja kalau masih sarjana muda tiba-tiba mengaku dapat insinyur dan kemudian skripsinya tidak benar, tidak ada lembar pengujiannya, tiba-tiba dapat ijazah dan ijazahnya tidak identik dengan teman-temannya. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Oke. Gitu. Kita bisa nyanyi sebenarnya. Engkau sarjana muda. Sarjana muda. Itu lagunya. Mas Roy, closing statement. Ya, closing statement saya begini. Saya ini hanya mengutamakan kejujuran dan kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Apa yang dilakukan Bareskrim kemarin kita ikuti. Bareskrim mengadakan uji tes yang namanya identifikasi untuk membuat identik. Saya ikuti prosedurnya. Jadi saya membandingkan ijazah 1120 yang disebut-sebut miliknya Joko Widodo itu dengan 3 sampel pembanding. 3 sampel pembandingnya pun saya tampilkan transparan, yaitu milik Sri Murti Ningsih 1115, 1116 milik almarhum Hari Mulyono dan 1117 miliknya Fronojiwo. Ketiga-tiganya kita uji identik di antara tiga-tiganya 115. Tapi ketiga-tiganya tidak ada satupun yang identik dengan 1120. Dengan kata lain kesimpulannya, ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Sekali lagi, ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik dengan 3 sampel pembanding ijazah yang itu diakui secara resmi masing-masing oleh pemiliknya Sri Murti Ningsih dan Fronojiwo, dan almarhum Hari Mulyono ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta. Silahkan pemirsa menilai, dan saya pun siap sanggup kalau misalnya Bareskrim sekaligus ingin menguji bersama, kita lakukan bersama-sama, kita teliti bersama-sama 1120
dengan 3 sampel penguji ini. Jadi ini adalah demi ilmu pengetahuan dan demi keterbukaan. Itu Mas Raffi. Biasanya orang ujian bersama untuk mendapatkan ijazah. Ini ujian bersama untuk menguji ijazah. Iya, betul. Gak apa-apa. Ini kan namanya transparansi. Transparansi itu keterbukaan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Dan ini yang akan mendapatkan manfaat adalah masyarakat. Yang akan mendapatkan ilmu pengetahuan adalah Republik Indonesia, Mas Refli. Jadi jangan ada yang tutup-tutupi lah. Masa menguji pembanding ijazah, sampel pengujinya tidak diperlihatkan milik siapa? Itu kan aneh gitu loh. Jadi ini kita buka, kita ajarkan keterbukaan, kita ajarkan cara mengujinya begini, dan saya mengikuti cara-cara Bareskrim. Karena kalau Bareskrim kan wah, cara kita menguji identik. Oke, ini identik ini. Ini cara ngujinya sama persis dengan yang dilakukan Bareskrim, dan kemudian kita lakukan pemaparan semuanya, dan hasilnya itu tadi 1120 tidak ada yang identik satupun dengan 1115, 1116 maupun 1117. Gitu. Oke, Mas Roy, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Refli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saudara sekalian, itu dengan Roy Suryo ya, dan memang memperkuat misteri guest kita bahwa 1120 tidak identik dengan 1115 dan 1117. Mas Roy Suryo kemudian menambahkan dengan 1116. 1115 itu milik Sri Murtiningsih namanya, 1116 itu milik Hari Mulyono, dan 1117 itu milik Fronojiwo. Nah, Fronojiwo ini orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, pernah jadi komisaris di perusahaan orang yang berkuasa. Karena itu ketika ijazahnya berbeda tentu questionable ya. Apalagi Fronojiwo ini diakui pernah kerja bareng sama Jokowi di Aceh kalau tidak salah. Sahabat era sekalian, itu saja sekali lagi ya. Ini pencarian terhadap kebenaran. Kalau kebenaran itu ya harus bisa diuji, sesuatu yang benar itu dimanapun, wherever, whenever. Jadi harus bisa diuji ya. Tetapi kalau tidak bisa diuji, namanya kita nyari pembenaran bukan nyari kebenaran. Begitu sobat RH sekalian. Kalau polling saya itu sebagai tambahan lah. Ya, bukan yang menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Yang menentukan itu adalah apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan pihak-pihak lainnya yang ingin mengungkapkan kebenaran. Nah, itu baru menentukan. Salah satunya hari ini yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo adalah bahwa ijazah milik Jokowi yang bernomor 1120 tidak identik dengan 3 pembanding ijazah lainnya, yaitu 1115, 1116 dan 1117. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.